Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian dengan mata kuliah Tafsir Pendidikan. Pada tema kali ini adalah saya ingin menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai subjek pendidikan atau sebagai tokoh pendidik, seorang pendidik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami Allah, saya Allah telah menjadikan kalian semua dari golongan laki-laki dan perempuan, menjadikan kalian bercabang-cabang, qabilah syu'uban, berbangsa bersuku bangsa. Tetapi dari perbedaan laki-laki, perempuan, qabilah, suku, cabang suku dan lain sebagainya, yang dilihat oleh Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua itu ya di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian semua. Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pendidik adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam, salah satunya itu adalah takwa. Ya, materi pendidikan yang pertama kali disampaikan, yang sangat urgent disampaikan oleh Rasul kepada umatnya itu adalah tentang takwa. Maka para kiai dalam berceramah selalu menyampaikan takwa, terutama di dalam momen-momen khutbah. Salah merupakan rukun dalam menyampaikan khutbah itu adalah harus menyampaikan wasiat takwa. Ya, setiap hari Jumat yang laki-laki selalu mendapatkan wasiat takwa dari seorang khotib. Takwa ini sangat urgent disampaikan kepada kita semua ya, karena dari takwa ini nantinya akan memancar ke seluruh lini atau seluruh bagian-bagian tertentu di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia. Karena di antara karakteristik dari seorang yang takwa itu adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Qur'an itu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad itu adalah sebagai hudan, petunjuk bagi orang yang bertakwa, muttaqin. Nah, al-muttaqin di sini disebutkan bahwa didefinisikan, disifati adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang yang bertakwa itu adalah yang pertama harus iman kepada Allah, iman kepada hal yang gaib. Yang gaib itu bukan hanya kepada Allah. Iman kepada Allah itu kan gaib. Artinya gaib di dunia, gaib secara kasat mata kita, tetapi kita harus yakin bahwa Allah itu adalah ada. Kepada malaikat itu gaib di antara kita. Alam barzah, alam kuburan, hari kiamat itu adalah gaib bagi kita, termasuk jin, malaikat itu gaib. Tetapi kita sebagai umat yang bertakwa wajib mengimani alladzina yu'minuna bil ghaibi, harus iman kepada hal yang gaib. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang kedua adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas shalat, ya, menegakkan salat. Nah, salat itu kan sebagai bentuk ibadah vertikal menuju kepada Allah. Bertakwa syaratnya orang yang bertakwa diantaranya adalah harus beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, melakukan hubungan secara vertikal, sholat, ya, minta kepada Allah. Yang ketiga adalah yuqimunus shalah wa yu'tunaz zakah, ya, memberikan zakat. Zakat itu ajaran Islam yang implementasi dasarnya itu adalah prinsip utama itu adalah memberikan hubungan sosial, memberikan kepada sesama, tetangga, keluarga. Ini ada hubungan ibadah secara horizontal, atau dalam istilah lain itu adalah hablum minan nas. Sehingga hablum minallah tadi dengan melakukan sholat, hablum minan nas dengan melakukan ibadah sosial seperti infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Jadi karakter orang yang bertakwa itu adalah harus mengimplementasikan dari dalam dirinya
untuk beribadah baik secara vertikal maupun horizontal. Ini dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kajian tafsir pendidikan ini, Nabi Muhammad sebagai pendidik, bagaimana sih caranya ketika Nabi Muhammad menyampaikan nilai-nilai takwa, nilai-nilai ajaran Islam kepada umatnya pada waktu itu. Ya, kalau kita melihat metode atau cara bagaimana Rasulullah menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam, kita sebenarnya sering menggunakan metode ala Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Rasul mengajarkan memberikan materi pelajaran kepada para sahabat dengan metode ceramah. Ya, ceramah seperti ini ya, saya kan sedang ceramah walaupun online ya. Saya kan sedang ceramah walaupun online. Ini adalah metode yang sering disampaikan oleh Rasulullah ketika habis sholat, ketika khutbah, yaitu Rasulullah saling menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam secara dengan metode ceramah. Ya, ada plus minusnya ya. Kalau kita kaji dari metode, ada plus minusnya. Memang setiap metode apapun pasti ada plus minusnya. Plusnya ya semua materi tersampaikan. Minusnya mungkin agak monoton ya kalau kita terapkan di dalam dunia pendidikan, belajaran di sekolah-sekolah formal misalkan. Kemudian ada lagi yang diajarkan oleh Rasulullah dengan metode tanya jawab. Setelah melakukan ceramah, kemudian ada sahabat yang bertanya dan lain sebagainya. Kemudian Nabi menjawabnya. Ini adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab itu juga kerap dilakukan oleh para sahabat dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Contohnya, ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Allah, ya Nabi, ayul amal afdol misalkan. Wahai Nabi, apa amal yang paling utama? Kemudian jawab Nabi, as-salatu fi awali waktiha, salat pada awal waktu. Nah, ini metode tanya jawab yang sering disampaikan kepada yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahwa salat awal waktu adalah salat yang paling amal yang paling utama. Suatu ketika ada sahabat lain yang menyampaikan pertanyaan di waktu yang berbeda, sahabat yang berbeda menanyakan pertanyaan yang sama. Ya Nabi, ayul amal afdol. Ya Nabi, amal apa yang paling utama misalkan. Tadi di hadis yang pertama yang saya sampaikan adalah sholat sebagai amal yang paling utama. Tapi di lain waktu pada sahabat yang lain bukan sholat yang disampaikan oleh Nabi sebagai amal yang paling utama. Ya, tetapi misalkan an-nikahu misalkan lah ya, atau ada lagi hadis yang lain menyatakan bahwa qiraatul Quran dan lain sebagainya. Artinya Nabi Muhammad itu memberikan menjawab pertanyaan para sahabat itu melihat yang sedang dibutuhkan oleh sahabat itu apa dan yang mampu dari sahabat itu apa. Artinya semua amalan itu bisa baik tergantung bagaimana yang akan melakukan itu dengan kondisi yang semampu mungkin. Jadi tidak saklek Nabi Muhammad itu ya, tidak harus ini tidak ya. Ini metode tanya jawab. Kemudian ada lagi setelah, kalau metode tanya jawab itu kan ya antara Nabi dan sahabat ya. Kemudian kalau ada lagi diskusi ya antara sahabat dengan sahabat, kemudian di tasfih ya, di tengah-tengahnya oleh Rasulullah SAW. Namanya diskusi juga. Atau dengan model misalkan begini. Sahabat bertanya, kemudian Nabi menjawabnya, kemudian bertanya lagi ya, antara Nabi dan sahabat itu saling bertanya, saling menjawab. Contohnya Nabi Muhammad ketika mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, kemudian Nabi bertanya, wahai Mu'adz, ketika engkau di perjalanan di Yaman nanti menjumpai sebuah permasalahan hukum, maka kamu akan memutuskan dengan apa? Nah, jawab Muhammad, aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Kemudian Nabi bertanya, kalau di Al-Quran tidak ditemukan, aqdi bi sunnati Rasulillah, saya akan memutuskan dengan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, jika di hadis itu tidak ada, bagaimana? Saya akan memutuskan ijtahidu ya birra'yi, saya akan berijtihad dengan daya pikirku semampu mungkin ya, semampu mungkin, saya tidak akan mundur pokoknya. Ya, jadi ini dialog seperti ini ya, metode dialog atau diskusi yang semacam ini perlu kita implementasikan terhadap anak didik kita ya, di sekolahan ya, dimanapun ya. Ini metode-metode yang semacam ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu antara Rasul dengan sahabat. Dan banyak lagi metode-metode yang disampaikan oleh Rasul
eh, dalam menyampaikan pembelajaran. Seperti ada metode perumpamaan, ya Allah, Rasul mengumpamakan hewan, mengumpamakan langit, bumi, dan sebagainya. Ya, kemudian ada metode role playing, bermain peran. Ya, Anda nanti bisa mencari sendiri tentang bagaimana metode-metode itu, yang pada intinya metode-metode itu disampaikan oleh Rasul kepada sahabatnya dalam rangka menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Dan ajaran yang paling utama itu adalah takwa, ya, takwanya, kemudian kelembutannya, akhlakul karimahnya, ya. Uswatun hasanah Rasulullah itu, ya, Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik, itu juga dimunculkan, diimplementasikan, ya, dari dalam dirinya, baik melalui mulutnya, melalui sikapnya, melalui tingkah lakunya di hadapan para sahabat, ya. Contoh dari segi tingkah laku misalkan, ya, oh, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah sebagaimana saya sholat. Ini metode demonstrasi namanya, ya. Metode demonstrasi, ya. Jadi metode demonstrasi itu harus diperagakan oleh seorang guru di hadapan murid-muridnya. Jadi sebagai guru itu harus berperan baik, bersikap baik, berpenampilan baik juga, ya, berpenampilan yang sopan. Karena penampilan Anda itu saja dinilai oleh murid-murid Anda. Nah, itulah, ya, kajian tafsir pendidikan, kajian tafsir singkat ini terkait dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai subjek pendidikan atau sebagai tokoh pendidik yang patut kita tiru, karena beliau, Nabi Muhammad, itu adalah sebagai orang yang memiliki suri tauladan terbaiknya, sebagai uswatun hasanah. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita bisa diskusikan di kolom komentar, bisa, ya, di nomor WA saya juga bisa. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.